Oke, Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Heli, yang saya hormati Bapak Ibu Kasubag Umum yang hadir saat ini, sesuai dengan usulan Bapak Ibu, maka kita ada di sini untuk materi usul musnah arsip substantif BPS Provinsi Maluku. Jadi arsip itu ada dua, ada fasilitatif, ada substantif. Fasilitatif itu yang biasanya diurus oleh subbagian umum, misalnya arsip keuangan, kepegawaian, dan lain-lain. Kemudian substantif itulah arsip teknis yang diurus oleh tim-tim teknis. Nah, yang akan Katong usul musnahkan untuk periode ini adalah arsip substantif dulu. Jadi semua dokumen-dokumen survei, sensus sejak BPS berdiri sampai sekarang yang ada di Bapak Ibu punya kantor akan Katong usul musnahkan di periode Juli sampai Agustus ini. Ya, sebelumnya kita punya teman dulu Arsiparis BPS Provinsi Maluku untuk bersama-sama di depan memetok. Ya. Memetok ini lulus diklat dengan mendapat penghargaan peserta terdisiplin nomor 2 Memetok juga yang sudah buatkan template untuk dokumen-dokumen usul musnah arsip di beberapa yang telah dibacakan. Oke Bapak Ibu, kenapa dibikin pemusnahan arsip? Itu seperti yang ada di layar, yaitu karena arsip itu sudah tidak memiliki nilai guna lagi, sudah tidak relevan lagi. Misalnya sensus penduduk tahun 2000, sensus penduduk tahun 1960 kan sudah tidak relevan lagi, makanya diusulkan pemusnahan arsip. Kemudian juga ada arsip yang rusak, arsip yang cacat, itu juga diusul musnahkan. Kemudian kalau gudang sudah tidak ada gudang, atau ada gudang tapi sudah tidak muat lagi, ya kita usul musnahkan. Ya, prosedurnya adalah pertama-tama sebelum Katong usul musnah, Katong ambil dokumentasinya dulu. Jadi Katong foto misalnya akan memusnahkan dokumen Susenas tahun sekian. Nah, Katong foto dulu dokumennya dari atas walaupun saya semua. Nanti kelihatan covernya, ada tumpukannya. Katong foto dulu Susenas tahun 2011, Sakernas tahun 2009. Kemudian setelah itu Katong akan buatkan daftar arsip usul musnah. Jadi setelah Katong foto, kemudian Katong akan kumpul arsip-arsipnya, Katong akan pilih. Ini misalnya arsip apa-apa saja yang akan diusul musnahkan, Katong buatkan daftar arsip usul musnah. Lalu setelah arsip itu Katong sudah pilih, sudah bikin daftar usul musnah, nanti ada pelengkapnya, itu ada SK, ada berita acara, ada tingkat penilaian penilaian, surat rekomendasi. Kemudian itu semua Bapak Ibu kirimkan ke BPS Provinsi Maluku atau menggabung sebagai usul wilayah, lalu Bapak sampaikan ke Biro Umum. Sampai di Biro Umum gabung lagi untuk seluruh Indonesia, diusulkan ke ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Biasanya itu berproses selama 3 bulan. Bercermin dari yang sebelumnya, arsip tersebut yang akan sudah usulnya itu 3 bulan dari September. Desember baru ada persetujuan dari ANRI, karena seluruh KL mengusulkan ke ANRI. Nah, setelah persetujuan dari ANRI, lalu akan disampaikan ke Biro Umum BPS akan bersurat ke provinsi, lalu mulai Katong melakukan pemusnahan arsip. Setelah pemusnahan arsip itu, pemusnahan arsip ini Katong akan lakukan dengan cara pakai mesin penghancur kertas. Disitulah kepala BPS di sini hadir untuk memecahkan permasalahan tersebut.
itulah akan suruh tugas terus nanti yang katanya keluar. Kebetulan karena juga sembunyi. Ketiganya ada berprovinsi. Ya. Baik, kemudian setelah selesai kita akan bikin laporan pemusnahan arsip. Per tahunnya akan dibuat laporan, per tahun juga wajib dilakukan pemusnahan arsip. Setelah pemusnahan arsip dibikin laporan, satu kirim ke provinsi, satu orang kirim ke Biro Umum BPS. Selesai. Nah, ini adalah proses pemusnahan arsip. Jadi untuk bulan Juli Katong akan bikin persiapan usul musnahnya dari 25 sampai 31. Hari ini Katong akan menerbitkan SK tim penilai pemusnahan arsip di seluruh satker. Kemudian setelah itu kita akan berproses lagi setelah kembali ke satker masing-masing. Lalu khusus untuk BPS Kota Tegal karena baru berdiri maka tidak ada arsip yang akan dimusnahkan. Lalu untuk Agustus 2024 usulan itu akan disampaikan ke BPS Provinsi tanggal 2 sampai 7 Agustus. BPS Provinsi akan berproses menerima, menilai kembali, membuat semua surat-surat lampirannya. Kemudian tanggal 12 Agustus semua usulan Bapak Ibu termasuk usulan Provinsi akan disampaikan ke Biro Umum. Nah, perkiraan tadi mudah-mudahan 3 bulan paling lama bulan November sudah ada persetujuan dari AMRI. Lalu setelah itu kita akan melakukan pemusnahan arsip dan kemudian mungkin Desember awal atau pertengahan kita sudah bikin laporan pemusnahan arsip. Nah, ini tadi sudah saya bagikan situsnya di grup Kasubag. Teman-teman boleh dibuka. Kemudian tadi Ibu Ujan sudah tanya-tanya tentang template-nya, mungkin ada yang baru nanti akan mulai tanda-tanda. Lalu di dalam foldernya juga itu setelah hari ini dibuatkan SK-nya, teman-teman wajib upload di dalam folder dalam site tersebut. Nanti diskusi selama 15 menit mungkin bisa menyesuaikan sampai dengan jam istirahat juga. Kemudian untuk informasi tambahan saja ini ya Bapak Ibu, aplikasi Sri Kandi bagi kecuali Kota Ambon dan Kota Tegal, satker yang lainnya kita akan pendampingan atau pembimbingan lewat Zoom meeting. Tapi nanti setelah laporan usul musnah disampaikan ke BPS pusat dulu, baru kita Zoom meeting terkait aplikasi tadi yang kita tindak. Ini ada agendanya. Hari ini 24 kita membuat SK. Kemudian besok tanggal 25 kalau ada yang sudah pulang atau mungkin ada Bapak Ibu yang bisa masing-masing bisa bantu ambil dokumentasi, misalnya dokumentasi nasional, Sismas, PPL, PMK, tergantung apa yang akan Bapak Ibu musnahkan di periode tahun ini. Sekuat-kuatnya Bapak Ibu. Kalau saya bisa semuanya, bisa semuanya dulu. Kemudian ini akan tanggal 25 sampai 29 itu Bapak Ibu akan melakukan penyeleksian arsip yang sudah habis masa simpannya dan berketerangan musnah berdasarkan jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip ini ada peraturannya. Nah, di dalam site yang tadi dibagikan itu ada drive di mana saya upload semua peraturan terkait kearsipan. Apa itu jadwal retensi arsip? Ini jadwal retensi arsip tampilannya seperti ini. Perban nomor 1 tahun 2019. Bapak Ibu akan menyeleksi arsip-arsip menggunakan peraturan badan ini. Langsung ke lampirannya. Misalnya contohnya salah satunya ini baru misalnya contoh laporan pemutahiran data. Di sini jangka waktu penyimpanan aktif 1 tahun, inaktif 3 tahun, keterangan terakhir adalah musnah. Nah,
dokumen-dokumen yang akan Bapak Ibu usulkan harus yang berketerangan musnah, tidak boleh yang dinilai kembali atau tidak boleh yang permanen. Yang musnah itu Bapak Ibu lihat dulu misalnya nah, Bapak Ibu bisa sambil akses juga di laptop masing-masing ya, yang di folder peraturan. Sambil mau bertanya juga silakan misalnya. Nah, misalnya ada penyusunan pembahasan draft publikasi. Ini aktifnya 1 tahun. Aktifnya 1 tahun, kemudian inaktif 1 tahun, terakhir musnah. Ini yang akan Bapak Ibu ambil untuk usul musnah. Aktif 1 tahun artinya misalnya contohnya saja Susenas tahun ini ya. Susenas tahun ini itu aktif 1 tahun, berarti Susenas itu akan dipakai tahun ini, kemudian berakhir di 31 Desember. Dia aktif 1 tahun berarti untuk tanggal 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 akan disimpan di ruangannya tim teknis, tim sosial. Setelah itu 1 Januari 2026 diserahkan ke subbagian umum, disimpan sampai 31 Desember 2026. 1 Januari 2027 sudah mulai dipilah untuk dimusnahkan. Jadi Bapak Ibu tidak usah simpan dokumen-dokumen administrasi dan lihat saja di jadwal retensi aksi. Sudah mengerti ya Bapak Ibu? Ini nanti berlaku juga untuk arsip-arsip fasilitatif, misalnya arsip keuangan, arsip kepegawaian, arsip perencanaan, BPJ umum dan lain-lain. Arsip humas, arsip RD, tinggal Bapak Ibu lihat saja di jadwal retensi arsip. Kemudian setelah kita buat daftarnya, tanggal 30 Juli itu, jadi tadi Bapak Ibu sudah pilah-pilah menurut JRA tadi, lalu mulai bikin daftar usul musnah arsip. Template-nya sudah ada di dalam folder tadi. Kemudian tanggal 30 Juli, Bapak Ibu kepala sebagian umum memeriksa itu daftar usul musnah tadi, apakah sudah benar sesuai JRA. Jangan sampai ada arsip yang permanen atau arsip yang dinilai kembali atau arsip yang statusnya masih dalam sengketa, itu tidak boleh dimusnahkan. Jadi Bapak Ibu sebagai umum telah dulu, periksa lagi dulu. Kalau sudah keliru berarti daftar arsip usul musnah itu sudah bisa diserahkan ke tim penilai. Tim penilai adalah yang hari ini Bapak Ibu akan bikin SK-nya. Di dalam tim penilai itu kepala sebagian umum menjadi ketua tim. Wajib. Jadi setelah selesai Kasubag umum memeriksa, kebetulan Kasubag umumnya juga ketua tim menyampaikan kepada anggota tim, tolong kita lihat lagi uji petik beberapa arsipnya, fisik arsipnya. Tadi kan Kasubag umum lihat saja daftarnya, lalu sandingkan dengan jadwal retensi arsip. Oke, lalu sekarang tim penilai itu melihat lagi dari daftar usul musnah arsip, beberapa arsipnya itu fisik arsipnya diuji petik oleh tim penilai. Kasubag umum memerintahkan anggota-anggotanya 3 untuk mari mengisi di daftar coba dulu yang di dalamnya betul belum. Dan ini daftar yang arsip-arsip ini betul akan memisahkan arsip ini berketerangan musnah atau permanen. Jadi tidak boleh salah dalam memusnahkan arsip. Ini untuk tahun ini saya mengajak Bapak Ibu untuk arsip substantif dulu, karena kalau arsip fasilitatif, arsip keuangan itu agak ribet. Itu penilaiannya tidak bisa sekitar ini, harus kira-kira 1 bulan, 2 bulan, karena arsip keuangan itu harus sudah diperiksa dulu oleh inspektorat atau belum, apakah ada permasalahan, ada setoran-setorannya. Jadi tahun ini jangan pakai ke arsip keuangan dulu, karena kalau berisiko ini itu memerlukan waktu yang cukup untuk menilai arsip. Jadi setelah tim penilai menilai arsipnya, uji petik dengan fisik arsipnya, kemudian tim penilai akan membuat surat pertimbangan.
surat pertimbangan tim penilai. Semuanya ada di gambar. Setelah membuat surat pertimbangan tim penilai akan membuat berita acara. Berita acara, lalu setelah berita acara kemudian diserahkan kepada kepala BPS masing-masing. Jadi ada beberapa tahap dan tidak boleh salah. Kalau sampai di kepala kan tidak mungkin periksa lagi, tidak mungkin uji petik lagi. Sampai di tahap akhir ini adalah kepala membuat surat pernyataan. Surat pernyataan bahwa arsip-arsip ini memang benar dimusnahkan, memang benar sudah sesuai jadwal retensi arsipnya. Jadi Bapak Ibu dan hakim penilai harus benar-benar meneliti, memeriksa kembali sesuai jadwal retensi arsip. Setelah kepala membuat surat pernyataan, kemudian semua dokumen dari awal dari SK sampai kepada surat pernyataan itu dilampirkan dalam surat usulan ke BPS Provinsi Maluku. Itu akan berakhir pada tanggal 2 Agustus. Bapak Ibu kirim ke BPS Provinsi Maluku 2 Agustus. 2 naskah disampaikan, satu untuk arsip BPS Provinsi Maluku, satu untuk arsip BPS. Nah, tanggal 5 sampai 7 BPS Provinsi Maluku itu akan berproses. BPS Provinsi Maluku juga periksa lagi daftar-daftar masyarakat, kemudian cek lagi dengan JRA apakah benar. Kemudian BPS Provinsi Maluku juga membentuk tim penilai untuk cek semua seperti tadi yang Bapak Ibu bikin sampai terakhir Ibu C akan membuat surat pernyataan. Setelah Ibu Kepala BPS Provinsi Maluku membuat surat pernyataan, semuanya dirampung dari wilayah dan pada tanggal 12 Agustus kami akan mengirimkan semua usulan Satker BPS se-Provinsi Maluku ke Biro Umum. Sambil menunggu mungkin 3 bulan, kami akan menerbitkan persetujuannya dan kita akan berproses dengan pemusnahan. Kita akan masuk di template-templatenya Bapak Ibu. Tadi Kakak Ucang ada itu masing-masingnya harus dilihat di misalnya nih satu tahun nih ya. berarti kalau Yang tadi misalnya ini dokumen dia kata ambil yang paling ini lah 1 tahun lah. ini Bu, misalnya ini dokumen sensus misalnya untuk monitoring kualitas, ada juga pengawasan lapangan, pemeriksaan, ini semuanya 1 tahun aktif, 1 tahun inaktif. Berarti misalnya 1 tahun aktif, ini kan sekarang tahun 2024. Kalau aktif berarti dia akan disimpan di ruangannya tim teknis itu 2023. Bukan di ruangan sebagian umum itu 2023 dan aktifnya 1 tahun. Lalu akan disimpan di tim teknis itu 2022. Berarti akan bermundur 2021 ke belakang. Itu yang 1 tahun aktif, 1 tahun inaktif. Misalnya kalau kayak gitu kasusnya 1 tahun berarti 2021 ke bawah ya. Iya, tahun. Jadi kalau ada yang 2 tahun berarti 2020 ke bawah. Terus yang kedua Ibu Megi, bisa saja jadwalnya diperpanjang karena ketemu tim ini kamu di PNS Sakernas. Ini dalam waktu 2 minggu terus mampu. Iya. Makanya Kabupaten Magetan itu paling banyak sekali. Iya. Itu saya tadi Kabupaten tapi Magetan itu dokumen Promo Gudang. Dan Baik. Tergantung jadwal nanti katong fleksibel, katong
uninkan ya biar aman ya. Kalau magang bisanya kapan? Ya itu. Ibu magang 9 Agustus. Terus tadi dari Kakak Andi tanggal berapa misalnya? Iya, saya sudah begini. Saya sudah begini. Ibu tanggal berapa? Tanggal berapa? Kalau pengambilan dokumentasi bisa yang apa teman-teman lainnya yang bikin kan saya kasih tahu. Matarin. 9 Juli. Bilang. Ini perkiraannya karena memang yang pasti ya ada yang 3 bulan persetujuan keluarga nanti. Jadi karena kalau misalnya Bapak Ibu punya rekan pimpinan itu ada laporan pengusahaan tersebut, atau harus bersegera supaya ada laporan pengusahaan asli yang diterbitkan di tanggal. Kalau memang saya cantumkan di PK-nya ya jangan lupa. Minggu ketiga Agustus. Kalau untuk pengambilan dokumentasi kan bisa dari teman-teman teknis yang punya kegiatan. Saya sebenarnya dari teman-teman sosial. Terus kalau PL dari distribusi bisa bantu foto. Kemudian kalau penyeleksian hasil ini yang harus tim penilai yang gitu. Berarti untuk penyeleksiannya akan start dari minggu ketiga Agustus ya. Boleh, minggu ketiga Agustus. Tanggal 22 ya Bapak Ibu, atau start di tanggal 22 Agustus. Oke Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu Ketua Umum, Bapak akan mulai start dari 25 Agustus sampai 30 Agustus. Jadi kemungkinan Bapak akan sampaikan ke pusat itu seluruh persyaratan di bulan September pertengahan. Jadi tim penilai ini yang akan bekerja. Tim penilai sudah siap, Bapak Ibu Kasubag Umum, tim penilai sudah bisa bekerja di 25 Agustus sampai 30 Agustus. Ya, yakin ya? Kalau sudah yakin, kata kunci jadwal ini. Selanjutnya tanggal-tanggal selanjutnya karena sudah mulai berproses, ini akan agak ringan. Yang berat itu adalah mulai dari seleksi hasil-hasil yang akan dimusnahkan. Tapi selanjutnya kan tinggal tim penilai menilai kembali, kemudian sampai di kepala satker membuat surat pernyataan. Jadi paling lambat ini sekitar pertengahan 15 September
selesai. Kemudian kita akan ke keputusan SK-nya. Tadi Kak Oke ada sampaikan terkait apa tuh Kak? Bisa lebih baik. Yang pertama, untuk judul SK-nya itu apakah cuma tim penilai arsip saja? Karena di lampirannya itu ada kata tambahan arsip usul musnah arsip substansi. Jadi akan sinkron antara judul dengan judul lampiran. Yang kedua, terus untuk tahun anggarannya untuk judulnya itu apakah pakai tahun anggaran 2024 atau cuma tahun 2024? Karena saya bersinggungan dengan keuangan. Terus yang keempat itu untuk pemenang arsip tahun 2024 pada sebagian umum. Iya, karena arsip yang usul musnah ini sudah harus berada di bagian ini. Oke, kita hanya pastikan saja apakah atau hapus sebagian umum atau itu. Yang keempat mungkin ada banyak typo di dalam saja yang mungkin nanti kita baca lagi dari katanya. Terus yang kelima untuk dasar hukum. Nah untuk perka yang terkait formula itu sudah diganti dengan nomor 5 tahun 2003 1415. Iya, itu semua sudah diganti dengan Perba nomor 5 tahun 2003. Berita acara tahun 2003 nomor 429. Ya, mungkin saja. Kemudian mungkin ada kaitannya dari tadi Bapak Ibu kalau dibutuhkan ini yang strip 3 strip ini nomor halaman. Jadi setiap halaman itu harus diberikan nomor kecuali yang halaman 1 karena sudah ada form. Nanti Bapak Ibu saat download pas bikin SK-nya tolong disesuaikan ini. Strip 2 strip itu harus berada di bagian atas center, top center. Setiap halaman untuk jangan lupa sampai dilihat nih